Em, Salam dan bahagia bagi kita semua. Semoga kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perkenalkan, nama saya Saulun Ansar dengan NIM 2019 003005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan seni lukis sebagai media ekspresi dan media komunikasi. Seni lukis merupakan pengembangan dari kegiatan menggambar yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau media datar lainnya dari objek tiga dimensi. Lukisan merupakan hasil seni lukis berupa tampilan yang memiliki nilai estetik. Kemudian bagian A atau pertama, seni lukis sebagai media ekspresi. Nah, kata ekspresi berasal dari bahasa Inggris to expression, yang arti harfiahnya ialah pencerminan, pengungkapan atau pernyataan emosi dan perasaan melalui ucapan, tindakan, dan kegiatan lainnya. Dalam hubungannya dengan masalah seni lukis, maka pengungkapan perasaan itu tentulah melalui media atau karya-karya seni lukis. Jadi, melukis dapat diartikan sebagai pengungkapan emosi dan perasaan yang timbul akibat dari pengalaman-pengalaman dari luar bidang lukis. Emosi dan perasaan pada seseorang tentu tidak timbul begitu saja. Seseorang merasa sedih, gembira ataupun marah pasti ada sebabnya, yakni adanya rangsangan dari luar dirinya yang menyebabkan munculnya emosi dan perasaan. Rangsangan itu biasanya berupa pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang langsung menimpa dirinya ataupun tidak. Pengalaman-pengalaman yang dimaksud tersebut tidak hanya ditanggapi dengan panca indera saja, akan tetapi juga dengan jiwa, sehingga menimbulkan getaran pada batin dan menyebabkan timbulnya emosi dan perasaan. Dalam proses penanggapan ini terlibat aspek-aspek rohani lainnya seperti karakter, cara berpikir, keluhuran akal budi, dan sebagainya yang kemudian akan terungkap di atas bidang lukis. Untuk dapat merekam emosi dan perasaan dalam waktu sangat singkat, itu diperlukan penguasaan teknik yang mantap. Dalam waktu yang sesaat itu kadang-kadang tak sempat lagi untuk berpikir dan merencanakan bentuk ataupun rupa. Garis-garis akan tergores secara spontan, bidang dan ruang akan tertuang seiring getaran jiwa. Warna-warna muncul begitu saja mengisi bidang-bidang dan ruang. Dalam hal ini tidak mutlak lagi bahwa langit harus berwarna biru, rambut harus berwarna hitam, atau dedaunan berwarna hijau. Warna-warna yang tampil adalah mutlak ungkapan emosi dan perasaan yang menggelora dermawan. Dengan demikian, otoritas pelukis untuk mengolah dan mengekspresikan objek lukisannya sangat bebas sesuai kehendak hatinya. Berikut contoh gambar yang diekspresikan oleh pelukis. Ya, bisa kita lihat secara bersama bahwa gambar tersebut tidak rapi atau tidak beraturan. Tapi lagi dan lagi kita kembali ke tadi, bahwa pelukis itu berhak untuk mengolah
komunikasi itu sendiri memiliki arti tersendiri, baik dalam seni ataupun di bidang lainnya. Kedua, yaitu seni sebagai media komunikasi. Nah, kata komunikasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris communication yang arti hubungan atau alat hubungan. Komunikasi antara seseorang kepada orang lain itu membutuhkan alat penghubung berupa bahasa penyampaian. Nah, bahasa penyampaian ini dapat berbentuk bahasa lisan, tulisan, dan berupa visual. Nah, dengan demikian seni lukis termasuk bahasa rupa dapat menjadi alat bantu untuk menyampaikan pesan dari seorang pelukis kepada orang lain agar mereka mendapat respon atas karya-karya lukisan yang dihadirkan. Apapun bentuk, corak, dan gaya dalam seni lukis yang dihadirkan tersebut sebagai bagian dari kesenian tidak dapat terlepas dari masyarakat pendukungnya. Sebagai salah satu bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri. Masyarakat yang menyanggah kebudayaan dan dengan demikian juga kesenian mencipta, memberi peluang untuk bergerak, memelihara, menularkan, mengembangkan, untuk kemudian menciptakan kebudayaan baru lagi. Oleh karena itu, interaksi antara seniman dengan pemirsanya sangat dibutuhkan demi peningkatan karya lanjutannya. Nah, berikut contoh komunikasi karya seni lukis di Bantera Solo. Jadi di sini mereka ataupun pemilik lukisan ini ingin menyampaikan nilai-nilai putih dalam kehidupan yang dituangkan dalam karya mereka. Putih akan ada ketika ada hitam, sebagaimana tidak akan ada terang tanpa adanya gelap, adanya kebaikan karena adanya keburukan.